Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirino. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala KAFA. Apa benda ni weh? Malaysia mundur dari turnamen Piala KAFA. Kenapa? Timnas Malaysia memutuskan mundur dari turnamen Piala KAFA atau Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah yang akan berlangsung pada 29 Agustus sampai 8 September mendatang. Malaysia sebelumnya dijadwalkan berada di grup B KAFA Nations Cup 2025 bersama Tajikistan, Iran, dan Afghanistan. Akan tetapi, 1 bulan setelah terdaftar, Malaysia menarik diri dari ajang tersebut. Alasannya, KAFA Nations Cup tidak digelar pada kalender FIFA. Merupakan perkembangan yang mengecewakan ketika kami sebagai tim nasional memutuskan untuk mundur dari Piala CAFA 2025. Saya juga ingin pergi ke sana dengan kekuatan penuh karena kami pergi ke sana untuk memenangkan Piala CAFA 2025. Kami harus menghormati tim karena kami memiliki pemain yang bermain di Spanyol, Kolombia, dan Argentina. Ujar pelatih Malaysia Peter Ceklamovski, dikutip dari CNN Indonesia. Jadi begini, ya negara entah berentah, yang sepak bolanya juga entah berentah, timnasnya, ya tiba-tiba mau ikut Piala KAFA dan menolak Indonesia dan akhirnya mengundurkan diri. Ya penyebabnya cuma satu sebenarnya, mereka takut kalah. Karena yang mereka incar itu sebenarnya adalah peringkat FIFA. Karena kalau menang di sana peringkat FIFA-nya itu cukup tinggi naiknya kan. Nah justru KAFA ini tidak ada masuk dalam kalender FIFA, jadi mereka menarik diri. Ya, itu alasannya mereka. Jadi sebenarnya mereka yang takut kalah. Itulah mereka tuh pecundang dan ya tidak lebih bagus dari timnas Indonesia. Sebenarnya seperti itu mereka. Jangan marah-marah teman-teman dari Malaysia, itu fakta loh. Malaysia mundur dari CFA Nations Cup 2025. Asosiasi Sepak Bola Malaysia resmi mengumumkan bahwa timnas Malaysia tidak akan ikut serta dalam ajang CFA Nations Cup 2025. Awalnya Malaysia udah semangat banget buat tampil di turnamen tersebut. Bagaimana Tapi Malaysia ini? Turnamen itu malah bentrok dengan agenda FIFA alias di luar jendela internasional resmi. Turnamen dijadwalkan dari 29 Agustus sampai 8 September, yang berarti klub-klub gak wajib lepasin pemain mereka. Peter Ceklamovski selaku pelatih kepala Harimau Malaya mengatakan, kami memiliki pemain yang bermain di liga top dunia seperti Spanyol, Argentina, Kolombia, dan Jepang. Untuk membawa mereka ke Tajikistan dalam waktu singkat serta memastikan mereka siap untuk bertindak pada tingkat tertinggi, itu tidak realistis di jendela ini. Jadi pertanyaannya begini, memangnya sebelum kau tahu kalau itu bukan kalender FIFA, apakah tidak ada riset terlebih dahulu? Apakah tidak ada data atau informasi terlebih dahulu? Ya kan seperti itu. Orang kan kalau mau ikut turnamen kan ada informasinya dulu kan. Apakah ada masuk dalam kalender FIFA atau tidak, ini resmi atau tidak, ya kan, hadiahnya berapa, ya kan, aturannya seperti apa, harusnya kan kita tahu kalau kita mau ikut turnamen. Masa sih negara sekelas Malaysia itu, ya tapi ya mau bagaimana lagi, mereka kan entah berentah, negara kecil kan. Masa sih mereka tidak tahu kalau itu tidak masuk dalam kalender FIFA begitu. Tapi mengejutkan juga kenapa mereka mengundurkan diri kan begitu, padahal mereka sudah menolak Indonesia untuk ya, bertanding dimain di pertandingan persahabatan. Ya sekarang tarik diri lagi. Maunya mereka ini apa sebenarnya? Jadi ya kita sebenarnya ya maklumi saja. Karena sepak bola mereka itu ya begitu-begitu saja, begitu heboh sendiri mereka. Dulu tolak ajakan uji coba lawan Indonesia, sekarang Malaysia malah mundur dari Piala KAFA karena nggak bisa bawa pemain inti. Malaysia sempat bangga banget waktu nolak lawan Indonesia, katanya pengen uji nyali lawan tim yang kuat. Ini bagaimana perasaannya mereka punya fans kalau lihat berita-berita seperti ini, kalau mereka punya timnas itu tarik diri dari KAFA Nations Cup ini. Padahal mereka sudah senang sekali untuk hina Indonesia waktu itu kan. Mereka ngeri sekali hina Indonesia, pokoknya bully Indonesia bisa-bisa. Lah sekarang timnasnya tarik diri pak. Pasti kecewa itu. Sekarang malah cabut dari Piala KAFA yang isinya Iran, Tajikistan, dan Afghanistan. Takut dibantai itu. Jadwal turnamen bukan di kalender FIFA, jadi pemain luar negeri nggak bisa dipanggil. Pelatihnya bilang dia ogah berangkat karena nggak bisa bawa tim penuh, jadi batal unjuk gigi. Batal juga lawan tim yang mereka sebut lebih pantas dari Indonesia.
alasan, itu hanya alasan. Seperti Indonesia kan, mereka tolak, mereka bilang mau cari negara yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi, lebih kuat dari Indonesia, ya kan. Lah apa kurangnya mereka bermain di CAF Nations Cup kan? Itu di sana ya negara langganan Piala Dunia, ada Iran, ya kan, ada Oman yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya kalau yang mereka inginkan itu adalah negara yang lebih kuat dari Indonesia, harusnya mereka bermain di sana. Tapi alasannya satu, mereka takut dibantai sama Iran. Begitulah negara para pecundang. Maksudnya timnasnya itu mereka tidak bagus, itu lebih bagus, tidak lebih bagus dari Indonesia mereka itu. Makanya Indonesia tawar bermain waktu itu kan. Erick Thohir bilang kita kangen ini mau bermain dengan Malaysia, ya kan. Karena pelatihnya pun sudah diganti, pemain-pemainnya pun juga baru, ada yang dari Argentina dan dari Spanyol. Tapi kan mereka tolak itu. Alasannya kan mau cari negara yang lebih kuat. Nah, sekarang mengundurkan diri. Bagaimana sih mereka ini? Takut dibantai itu. Kesal gagal bobol Filipina, pemain Malaysia ngamuk di lapangan. Momen haru terjadi dalam laga perdana Grup A Piala AFF U23 2000. Santai, ngamuk buat apa? Frustasi, tidak bisa cetak gol. Makanya belajar di Indonesia, tutorial gol itu ada di Indonesia itu. 25 antara Malaysia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Muhammad Faris Danish bin Mohd Asrul tertangkap kamera meluapkan kekesalan usai peluang emas Malaysia kembali gagal membuahkan gol. Kegagalan demi kegagalan Malaysia dalam menuntaskan peluang membuat Faris Danish kecewa. Ia tampak tertunduk di atas lapangan, memukul-mukul rumput sambil berteriak keras, meluapkan kekecewaan atas lemahnya penyelesaian akhir tim Harimau Muda. Jadi kalau mereka bilang tutorial golnya ada di mereka, salah sebenarnya, salah. Karena tutorial gol itu ada di Indonesia. Mereka itu tidak bisa cetak satupun gol di gawangnya Filipina. Sedangkan kita kasih kalah Brunei itu 8-0. Jadi kalau mereka bilang tutorial golnya ada di sini bang, sebenarnya kita yang harus bilang begitu. Cuma ya mau bagaimana lagi? Mereka sudah bilang seperti itu ya kita iya saja, ya mengiyakan saja. Walaupun sebenarnya ya kalian tahu lah ya kualitasnya mereka seperti apa kan begitu. Fans Malaysia diserbu gara-gara bikin alasan konyol usai Harimau Malaya kalah 0-2 dari Filipina. Salah satu akun media sosial. Pokoknya kalau kalah mereka terlalu banyak alasan. Selalu punya alasan mereka kalau kalah. Asal Malaysia, yakni tidak pernah mau terima mereka. .my memberikan komentar unik setelah kekalahan tim mereka. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa Malaysia sengaja kalah dari Filipina agar aduh, bagaimana sengaja kalah dari Filipina? Coba kalau mau sengaja kalah itu ya possession ball-nya itu ada di Filipina kan begitu kan. Kalau mau sengaja kalah. Tapi ini kan mereka yang kuasai pertandingan tapi tidak bisa cetak gol. Itu berarti bukan sengaja kalah. Jangan kasih alasan yang terlalu omong kosong gitu. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) mengesahkan bahawa pasukan Harimau Malaya tidak sertai CAF Nations Cup. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski menganggap keputusan untuk mengumpulkan pemain dan memastikan mereka bersedia untuk turun bermain adalah tidak realistik. Malah, bekas Jurulatih FC Tokyo itu juga melihat isu logistik, pemulihan pemain dan faktor lain membabitkan perjalanan pasukan mempengaruhi keputusan Harimau Malaya. Nah begini saja, daripada mereka tidak ada yang mereka lawan nanti, ya kan. Kebetulan nih Indonesia juga nanti kan kosong. Dan ada Tri Nations Cup kalau tidak salah Indonesia itu kan ada Oman, Kuwait sama Oman kalau saya tidak salah, bukan Oman, Kuwait sama Libanon, ya kan. Ya kalau mau Malaysia gabung lah, ya kan, daripada tolak terus, ya kan. Daripada tidak ada lawan, cobalah itu, ya kan. Kasihan kan. Menyala Jens Raven, satu orang bantai Brunei. Apa benda ni weh? Satu orang cetak 6 gol bro. Keren banget. Keren banget. Iya memang keren. Tutorial golnya itu ada di Indonesia. Kasih tahu kalian punya teman-teman yang dari Malaysia itu. Tutorial golnya ada di Indonesia, bukan di Malaysia itu. Bagi yang belum tahu, Indonesia mempermalukan Brunei 8-0 di laga pertama Piala Mandiri. Jujur saja standar kedua tim sangat berbeza, seperti bermain dengan bocil. Bayangkan di babak pertama saja Garuda Muda mencetak 7 gol. Setiap kali Indonesia menyerang, mereka pasti mencetak 1 gol atau setidaknya 1 tembakan tepat sasaran. Coba lihat statistik pertandingan. Dominasi
maksimal. Kesampingkan hasil pertandingan yang berat sebelah, abang lebih terkesan dengan permainan timnas yang apik, terutama chemistry antar pemain yang sangat luar biasa seperti telepati. Mereka dengan mudah mengoper bola satu sama lain dari sisi sayap maupun dari tengah. Ditambah lagi dengan striker klinis di lini depan, Jens Revens. Ngeri sekali abang tengok dia senang-senang mencetak gol. Dengan penampilan Garuda Muda kemarin, gue agak khawatir dengan pertandingan 21 Juli nanti. Bagaimana menurut kalian? Komentar kan? Dari yang saya baca di beberapa media, kalau di Brunei itu anak-anak mudanya itu kurang tertarik dengan sepak bola. Bukan kurang tertarik, tetapi tidak terlalu kepingin untuk bermain sepak bola. Dan ya itulah alasannya kenapa setiap kali Brunei ketemu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu mereka selalu jadi lumbung golnya negara-negara ini. Ya itu karena bukan berarti mereka tidak kuat sebenarnya. Walaupun ya secara mereka kaya, bos. Iya kan? Tapi kalau kita lihat memang mereka tidak terlalu mau bermain sepak bola. Yang saya baca di media, teman-teman. Mereka tidak terlalu mau bermain sepak bola. Entah apa alasannya. Jadi itulah penyebabnya kenapa mereka itu ya selalu dibantai. Tapi respect lah untuk mereka. Walaupun sepak bola mereka juga tidak terlalu kuat seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, tapi mereka tidak banyak alasan seperti Malaysia begitu kan. Belum datang ke Indonesia mereka sudah minta keamanan. Ulah Brunei yang sepak bolanya juga entah berentah, ya kan, tidak sebanding dengan kita, datang biasa-biasa saja. Walaupun kalah, yang selalu menjadi lumbung gol, mereka tetap enjoy dan ikut Piala AFF. Tidak sama kayak tetangga kita yang baju kuning itu, ya kan. Yang selalu punya banyak alasan kalau mau datang ke Indonesia, takut keamanan lah, segala macam lah. Bullshit, omong kosong mereka. Harimau Muda siap menggigit. Ini 4 pemain Malaysia U23 yang bisa jadi ancaman serius bagi Garuda Muda. Persaingan di grup A Piala AFF U23 tahun 2025 semakin panas. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia U23 dalam duel klasik yang akan digelar pada 21 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau saya sih yakin timnas Indonesia bisa kasih kalah Malaysia karena ada perbedaan kualitas permainan di situ, teman-teman. Kita lihatlah dari pertandingan pertama kita sudah bisa membaca lah bagaimana permainan Malaysia. Walaupun nanti yang real di lapangannya itu ya setiap pertandingan itu kan berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan pertama kita bisa tahu nih peta kekuatan dari masing-masing tim. Malaysia lawan ya Filipina itu kalah 2-0. Secara permainan sebenarnya mereka bagus, tetapi ya mereka finishing akhirnya itu kurang bagus gitu. Selalu tendang rumput, tendang lapangan mereka. Apalagi yang bola terakhir, peluang terakhir itu mereka mau chip, nah pemainnya mau chip tapi tendang rumput itu, rumputnya terkelupas di GBK itu. Itu artinya apa? Artinya ya ada perbedaan kualitas antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi untuk pertandingan tanggal 21 Juli nanti ya optimis sih kita bisa kasih kalah mereka. Ya why not? Ya kan? Iya ya, memang menang. Tapi kok aku ngerasanya kita menang besar, tapi sepi gitu loh. Ini 8-0 loh, gak main-main. Sepi. Bahkan di GBK pun waktu itu sepi penonton. Cuma 2000 sekian gitu yang nonton. Buat kalian yang kemarin nonton pertandingan ini, menurut kalian, ini memang kitanya yang keren, yang oke, atau lawannya yang memang di bawah kita dan jauh kualitasnya dari kita? Iya ya. Ya, kalau menurut saya sih dua-duanya gitu. Tidak bisa pilih salah satunya gitu. Selain karena Brunei-nya pun lemah, ya tim terlemah di grup A ini ya kitanya juga main bagus, keren gitu kan. Nah kalau kita tidak main bagus, ya kita tidak bisa cetak sampai 8 gol dong. Dan permainannya pun ya biasa-biasa saja, kan terbukti dari statistik pertandingan itu. Ya terlepas dari perbedaan kualitas ya. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya itu, datanya itu kan terlihat jelas sekali penguasaan bola 85 banding 15% kan. Kemudian operan juga tuh kita ya sekitar 700-an atau 400-an lah. Sedangkan mereka hanya 100 lebih lah kalau tidak salah. Tembakan ke gawang pun mereka 3 itu off target semua. Kita 24 ya sisanya itu masuk. Jadi kalau kita lihat dari datanya itu memang kita unggul sih. Nah kenapa sepi? Kemungkinan besar ya karena kita lawan Brunei. Brunei ini negara kecil dan
ya rivalitasnya tidak terlalu panas seperti kita lawan Malaysia gitu kan. Dan ya kita kaget juga kenapa di GBK sepi sekali, bahkan hanya tidak sampai 10.000 lah. Bahkan lebih ramai Piala Presiden kemarin kan 41.000 menurut Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Jadi ya alasannya itu karena kita lawannya Brunei, jadi mungkin sepi. Ya, kemungkinan tanggal 15 besok sama tanggal 21 nanti pasti rame itu. Karena kalau dilihat dari permainannya timnas Indonesia di pertandingan pertama itu keren sekali. Kalau mau dibilang bukan hanya karena Brunei-nya yang jelek atau lemah, ya karena kita bagus juga, ya dua-duanya gitu. Kita bagus dan Brunei-nya lemah gitu kan. Itu semua kan terbukti dari data yang ada, statistiknya. Kita kan bicara by data kan gitu. Jadi itulah pertandingannya timnas Indonesia, dan ya tanggal 21 nanti kita lawan Malaysia. Dan yang mengejutkan semua orang, Malaysia mengundurkan diri dari CAF Nations Cup. Jadi Piala CAF ini diadakan di Asia Tengah, seperti Oman, seperti Uzbekistan, Kirgistan, dan lain-lain lah. Jadi mereka ini punya piala seperti AFF lah, dan rupanya Piala CAF ini tidak masuk kalender FIFA. Nah itu penyebabnya kenapa Malaysia mengundurkan diri dari sana. Sebenarnya bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya karena mereka takut kalah dari Iran, dipermalukan, dan jadi bahan olok-olokannya negara-negara ASEAN gitu. Jadi ya menurut saya ya lawan Indonesia saja. Kebetulan kan mereka tidak ada lawan ini kan di FIFA Matchday nanti. Ya kebetulan Indonesia mau adakan Tri Nations Cup, ya gabunglah supaya jadi 4 negara kan di situ. Termasuk Malaysia salah satunya. Boleh lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.